Di zaman saya itu, saya memang tidak mau menjadi bagian dari BEM saat itu. Saya melihat bahwa LPM itu berdiri sebelum lahir BEM. Makanya saya paling tidak mau ketika kita masuk dalam konteks di bawah BEM menjadi UKM, maka nalar kritis kita bisa-bisa akan menjadi nalar kritis yang terbelenggu nanti akhirnya. Terus terang saja, kehadiran kami dulu itu dianggap dalam tanda kutip sebagai musuh dalam selimut oleh pihak kampus. Kembali di podcast Retorika. Halo sahabat Retorika, dimanapun kalian berada, selamat siang. Jadi pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar LPM Retorika dan perjalanan LPM Retorika. Sesuai dengan tema yang sangat luar biasa tersebut, kita juga mendatangkan narasumber yang cukup istimewa dan sangat berpengaruh untuk LPM Retorika. Tapi sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu, saya Anissa Ramadhani. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita dan persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak. Alhamdulillah sehat. Persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nah, terima kasih. Saya Abdul Qadir, pendiri pertama Lembaga Pers Mahasiswa di STKP PGRI Sumet ini sejak tahun 2000. Jadi memang awal-awal itu ketika masih suasana STKP tidak seperti sekarang, kami dulu dengan teman-teman mencoba untuk hadir sebagai bagian dari insan kampus yang bergelut di bidang pers itu. Oke. Alasan terbentuknya atau berdirinya LPM Retorika itu apa, Pak? Sebenarnya LPM Retorika itu berawal dari adanya kegelisahan kami pada saat itu mahasiswa yang melihat bahwa kampus itu sebenarnya bagian dari wadah kelompok intelektual. Tapi saya melihat dunia tulis-menulis di kampus itu dulu terasa masih kering, sehingga kami bersama teman-teman itu berusaha agar teman-teman mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda bisa mengimplementasikan kegiatan tulis-menulis ini yang kemudian kami wadahi dalam bentuk lembaga pers mahasiswa. Jadi dulu itu sebelum lahir pers itu kami memang berusaha menghadirkan sebuah majalah kampus namanya Logik. Tapi masih dalam konteks kita berupaya bagaimana lahir majalah ini untuk menampung aspirasi kemudian melatih kreativitas dari para mahasiswa. Sehingga kemudian ketika lahir Logik ini lahir jugalah lembaga pers mahasiswa. Karena memang pada saat itu yang namanya lembaga UKM dalam tanda kutip itu hanya ada dua. Tapi kami belum mengenal UKM masih. Ada Lentera waktu itu yang bergerak di bidang teater. Kemudian kami melihat kita perlu juga untuk hadir di bidang pers itu, di bidang literasi lah, tulis menulis, sehingga kami hadir dengan lembaga pers itu. Jadi pada saat berdirinya dukungan kampus maksimal tidak Bapak? Ketika berdiri, karena waktu itu memang apa yang kami suarakan di pers itu lebih banyak untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan kampus, malah kami dianggap sebagai bahaya laten di kampus itu. Kami melihat memang perlu banyak yang harus diperbaiki dan itu kami suarakan dalam bentuk tulisan. Bahkan ketika saya lulus itu banyak yang bersyukur, alhamdulillah ini bahaya laten kita sudah lulus, dan mereka berpikir tidak akan ada generasi lagi yang akan menggantikan kami waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ternyata lembaga pers mahasiswa itu meskipun sudah mengalami berbagai
guncangan, kemudian ada evolusi juga, mungkin akhirnya tetap bisa eksis di STKIP ini sampai tahun 2022. Berarti dari tahun 2020 2000 itu sudah 22 tahun lembaga pers ini bisa eksis. Terus terang saja, kehadiran kami dulu itu dianggap dalam tanda kutip sebagai musuh dalam selimut oleh pihak kampus dulu ya, karena memang suara-suara kami itu begitu lantang untuk mengkritisi, memberikan masukan, kemudian menyuarakan banyak hal, terutama yang disuarakan oleh para mahasiswa. Tapi ya mudah-mudahan hari ini nalar kritis kita di kalangan mahasiswa tetap bisa jalan, sehingga tetap menjadi penyeimbang ketika kampus, kemudian di luar kampus pun bisa mahasiswa itu tetap secara kritis bisa mengkritisi beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat maupun di dalam kampus sendiri. Untuk problematika LPM pada masa itu bagaimana? Karena memang jumlah mahasiswa kami tidak sebanyak sekarang ya. Jumlah prodinya hanya 1, bahasa Indonesia waktu itu saya. Ya, anggota kami itu hanya beberapa orang. Kalau bisa dihitung jari mungkin hanya yang aktif 3 orang. Dan itu bergerak di semua lini dengan teman-teman itu. Artinya dari sekitar 3 orang yang aktif itu ya, suara kami tetap terus menggelegar untuk mengkritisi kampus. Yang pada akhirnya kampus bisa semakin besar secara kuantitas, mudah-mudahan secara kualitas juga bisa berkembang, sehingga apa yang kami suarakan pada saat itu ternyata hari ini sudah mulai banyak terwujud. Misalnya, kami selalu menyuarakan tentang perpustakaan dulu itu. Karena memang pada zaman saya di tahun 2000 itu tidak ada perpustakaan kampus. Yang ada hanya 1 ruangan kecil yang isinya skripsi-skripsi mahasiswa di angkatan-angkatan sebelumnya. Apakah itu skripsi di prodi PPKN waktu itu, kemudian skripsi mahasiswa di prodi Bahasa Indonesia. Yang hanya isinya ya itu saja, yang namanya isinya skripsi. Ketika kita mau diskusi, ya sudah silakan kamu cari skripsi yang ada, dicontoh saja skripsinya. Ini kan jadi persoalan sebenarnya bagi saya itu, apakah saya hanya bisa mengambil ilmu itu dari skripsi-skripsi yang ada yang dari tahun ke tahun ya hanya itu saja. Sehingga sebagai seorang mahasiswa saya itu berpikir saya harus mengembangkan nalar berpikir saya itu dengan banyak baca buku, karena saya memang waktu itu ya namanya mahasiswa, di mana-mana mahasiswa ya dari sisi finansial ya sama-sama terbelakang lah kita itu, sehingga kami mencoba untuk menjadi anggota di perpustakaan daerah. Nah itu yang kemudian memotivasi saya secara pribadi untuk terus belajar dan membaca. Yang dengan belajar dan membaca itu saya coba untuk mengkritisi kampus, bagaimana kalau kampus itu punya perpustakaan sendiri, menganggarkan agar ada perpustakaan yang minimal meskipun secara fisik ruang perpustakaannya tidak besar, tapi minimal ada buku-buku yang bisa kita baca dan itu sesuai dengan jurusan kita pada saat itu. Artinya kita tidak hanya baca skripsi kakak tingkat kita yang hanya itu saja. Nah, oleh karena itu dari suara-suara itu, dan alhamdulillah mungkin hari ini kita punya perpustakaan besar di kampus itu ya. Setelah berdiri LPM Retorika pada masa itu, programnya itu langsung berjalan atau masih ada beberapa kendala? Jadi pada saat itu terus terang aja LPM Retorika itu, karena memang kami berangkat dari idealisme. Kita waktu itu serba kekurangan dalam tanda kutip. Kita berangkat dari idealisme, mencetak majalah kampus saja yang pada saat itu oleh kampus itu dijadikan persoalan dalam tanda kutip, sehingga kita itu mencetak majalah malah di dalam tanda kutip ditertawakan oleh pihak kampus itu. Ngapain kamu cetak majalah? Ngapain kamu buat majalah? Wah, paling bahkan kami itu
diledek seperti ini. Paling-paling kamu itu nyetak 1 kali dan itu untuk yang terakhir kali. Karena kalau mahasiswa di Sumeneb itu, kita waktu itu ya di tahun 2000 itu bercermin ke kampus-kampus terdekat kita, ya paling nyetaknya sekali, kemudian untuk yang terakhir kali. Ini yang kemudian memotivasi kami, kelompok LPM itu, kalau seperti ini, idealisme itu semakin menggebu-gebu saya itu untuk mencetak yang kedua kali, meskipun ini dari biaya kita sendiri. Karena memang kampus itu tidak mensupport apa-apa, bahkan hanya bisa menjadi kelompok yang seolah-olah hanya bisa menyindir kami, bahwa kami tidak akan bisa apa-apa. Kami hanya sekedar hangat-hangat tai ayam saja dalam persoalan ini. Sehingga motivasi itu yang kemudian mendorong kami untuk mencetak majalah Logik yang kedua waktu itu, terbitan kedua. Meskipun itu memang dari biaya sendiri, kita mahasiswa itu patungan, dan ini berangkat, sekali lagi saya katakan, berangkat dari idealisme itu. Tapi karena memang biayanya besar saat itu, di tahun 2000 itu dengan tanpa dukungan kampus itu biayanya besar, kami coba untuk kembali berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kita tetap menyuarakan dalam bentuk tulisan, tapi tulisan itu tidak berupa majalah, kita coba buat buletin. Nah, kita coba waktu itu melakukan studi banding ke YIN Surabaya, masih namanya YIN, kalau sekarang sudah UIN Sunan Ampel. Ternyata di sana ada buletin. Nah, kami coba untuk mengalihkan majalah itu ke buletin, namanya buletin Lugas. Nah, di situ dengan biaya yang tidak terlalu besar secara finansial, kita coba untuk tetap melakukan implementasi idealisme kami itu dalam menyusun tulisan yang berbentuk buletin itu. Ya memang saya akui waktu itu dukungan kampus luar biasa, seolah-olah ingin menjegal kami, karena memang lembaga pers ini, sekali lagi saya katakan, dulu dianggap sebagai bahaya laten bagi kampus. Kan terdapat problem-problem pada masa itu. Bapak ya selaku pemimpin lah istilahnya. Cara mengatasi problematika tersebut itu bagaimana? Jadi banyak persoalan yang berkembang di kampus. Misalnya dulu itu saya katakan sekali lagi tentang perpustakaan misalnya. Kemudian ada beberapa dosen yang memang kita lihat kurang qualified lah untuk mengajar. Itu kita suarakan dalam tulisan. Selain kami menyusun buletin itu, kami juga menyusun tulisan dalam bentuk selebaran yang kita tempel. Kita tempel di dinding-dinding kampus itu, di dinding kelas perkuliahan, agar semua mahasiswa bisa baca. Inilah persoalan kita hari ini. Selain perpustakaan, selain bagaimana dosen yang kurang berkualitas dan semacamnya itu, sehingga mahasiswa juga, kami berharap saat itu bisa juga ikut berpikir, oh ternyata persoalan kampus kita itu memang beragam. Karena memang saya katakan sekali lagi bahwa kampus itu adalah center of excellence. Kita ini adalah pusat keunggulan. Kemudian pusat dari kelompok intelektual muda. Sehingga ketika ini menjadi kelompok intelektual yang unggul, maka budaya akademik di kampus itu perlu tetap dikembangkan. Nah, itu yang kami suarakan kepada para mahasiswa, sehingga kami berusaha menggugah nalar kritis mahasiswa dengan bagaimana kalau kita bersama-sama menyuarakan tentang dosen-dosen itu minimal bisa qualified lah untuk memberikan materi kepada mahasiswa. Kemudian kita juga disediai buku-buku, meskipun secara fisik ruangan untuk perpustakaan itu tidak memadai, tapi isinya tetap yang bisa kita manfaatkan dengan baik lah. Sehingga isi-isi yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada saat itu, terutama di bidang kebahasaan, kita bisa mengkonsumsi bacaan-bacaan yang layak lah untuk sekelas mahasiswa itu. Berarti kan untuk ber-LPM sendiri kita itu tidak hanya butuh berpikir, tapi kita butuh menguatkan mental kita ya. Betul, LPM itu secara lahir dan batin kita saat itu tidak hanya sekedar lahir saja, secara psikologi juga harus kuat kita itu. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, kami dianggap bahaya laten. Yang namanya bahaya laten itu
kalau dalam konteks berbangsa, yang dianggap bahaya laten dulu itu adalah PKI. Kami itu dianggap bahaya laten di kampus itu. Karena apa? Karena memang kami selalu bersuara kritis terhadap kebijakan-kebijakan kampus yang memang tidak memihak pada mahasiswa. Oleh karena itu, secara psikologis kami siap. Apakah nanti kemudian kita minimal dapat nilai di bawah rata-rata, apakah nilainya nilai di D atau E itu. Ini konsekuensi. Ini konsekuensi dari sebuah idealisme itu untuk kita perjuangkan. Tapi demi mahasiswa ya saya sah-sah saja lah saat itu ya. Tapi alhamdulillah kami tetap bisa, karena secara normatif kami tetap mengikuti perkuliahan. Secara normatif kami ikut aturan-aturan yang ada di kampus. Meskipun suara kami juga keras terhadap kampus, tapi secara normatif kami tetap ikut kuliah, ya kuliah ikut biasa, tidak bolos misalnya. Sehingga pada saat itu kami berpikir ya, saya pribadi berpikir ya minimal cicilan tidak apa-apa lah buat saya itu. Yang penting saya kuliah dan saya bisa menyuarakan apa yang menjadi suara mahasiswa pada saat itu. Meskipun kemudian saya dicap delegitimasi sebagai kelompok laten itu ya, itu sebuah risiko dari idealisme yang saya perjuangkan saat itu. Tapi alhamdulillah kami baik-baik saja dengan nilai-nilai itu. Karena memang kadang-kadang kalau mahasiswa sekarang berpikir nanti saya dapat nilai E, nanti saya dapat nilai D misalnya. Sehingga untuk bersuara itu kadang-kadang kita masih maju mundur. Ini yang perlu saya tekankan pada teman-teman bisa. Kalau mau bersuara silakan bersuara, asalkan itu betul-betul didasari oleh nalar kritis kita, data-datanya lengkap, kita suarakan dengan baik-baik. Tapi kita tidak membabi buta. Jangan hanya sekadar bersuara, kemudian sementara yang kita suarakan itu adalah bagian dari hoax yang kita buat sendiri misalnya. Jangan. Kita harus sesuai dengan realitas, faktanya seperti apa, kita punya data yang jelas misalnya. Baru kita bisa menyuarakan tentang idealisme itu. Jadi kita sebagai penerus beliau patut berbangga hati ya Pak. Karena pada saat sekarang ini kita mau kajian, kita bisa langsung kajian gitu. Kita sudah memiliki tempat dan kita tidak perlu berperang lagi seperti dahulu. Iya. Jadi alhamdulillah kalau sekarang itu fasilitas itu ada. Fasilitas itu ada. Karena memang proses evolusi sampai menjadi satu UKM ini panjang ceritanya. Di zaman saya itu, saya memang tidak mau menjadi bagian dari BEM saat itu. Saya melihat bahwa LPM itu berdiri sebelum lahir BEM. Makanya saya paling tidak mau ketika kita masuk dalam konteks di bawah BEM menjadi UKM, maka nalar kritis kita bisa-bisa akan menjadi nalar kritis yang terbelenggu nanti akhirnya. Itu pemikiran saya saat itu. Kalau sekarang ya mungkin rekan-rekan mahasiswa punya pemikiran lain dan itu untuk kemaslahatan ya silakan saja, tidak ada masalah. Tapi ketika saat saya dulu, ketika saya harus tunduk di bawah BEM itu, maka saya berpikir ini akan membelenggu nalar kritis saya. Makanya saya sangat kekeh untuk memperjuangkan LPM adalah lembaga mandiri yang harus bisa mengkritisi tanpa harus ada di bawah naungan BEM, meskipun tidak disupport oleh kampus dengan apakah itu support finansial atau support yang lain, tapi yang jelas kita tetap bisa bernalar kritis, bisa objektif dan netral dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita tidak bisa memihak kemana-mana saat itu, karena memang kita tidak punya sandra masa lalu dengan kampus saat itu. Kalau kita tersandra dengan masa lalu, misalnya kita punya hutang budi, kita pernah dibiayai, ya itu yang akan menjadi persoalan pada akhirnya. Karena saya tidak punya sandra masa lalu, maka ya saya bebas-bebas saja untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa, yang menjadi idealisme teman-teman, sehingga kita ya santai-santai saja menyuarakan itu tanpa harus ada beban psikologis bagi kita. Ya, kalau sekarang ya mungkin teman-teman ketika sudah banyak mendapat support misalnya finansial dari kampus, ya kita menyuarakannya dengan santun lah.
kita suarakan dengan santun, tapi tetap kritis teman-teman mahasiswa itu. Jangan sampai dengan adanya support itu menjadi belenggu terhadap mahasiswa itu sendiri. Karena saya khawatir ketika kita terlalu banyak dibantu misalnya, kemudian kita akan menjadi mahasiswa yang tidak kritis lagi. Ya, itu saya sesalkan kalau seperti itu. Jadi mahasiswa tetap harus kritis, tapi kritis yang santun. Nah, kalau dalam bahasa teman-teman itu nakal tapi sopan lah begitu. Mungkin dari Bapak sendiri ada harapan atau kritik bagi penerus Bapak saat ini yang dapat kita lakukan itu apa? Harapan kami bahwa apa yang telah kami suarakan dulu, bahwa kami punya idealisme itu tetap dipegang oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya teman-teman LPM yang ada di kampus saat ini. Kemudian kami juga sangat berharap bahwa yang kami telurkan dulu berupa majalah itu tetap bisa dikembangkan pada saat ini. Dan saya yakin mahasiswa itu kan dengan jumlah LPM yang demikian banyak seperti sekarang itu, secara kuantitas mudah-mudahan bisa tetap menjaga marwah kita. Di LPM itu marwahnya ketika bisa mencetak majalah itu bagian dari marwah kita sebenarnya. Nah, saya berharap ini bisa tetap terjaga, marwah kita bisa tetap menghasilkan majalah atau bisa mengembangkan kepenulisan dalam konteks yang lain, karena sekarang ini era digital, mungkin mahasiswa yang sekarang ini LPM harus bisa beradaptasi dengan konteks digital yang sekarang menjadi kebutuhan bagi kita. Apakah dengan menulis di majalah online misalnya, punya majalah online sendiri, dan alhamdulillah hari ini saya podcast ini bagian dari adaptasi digital mahasiswa sebenarnya. Dan ini saya sangat bersyukur karena mahasiswa telah mencoba menatap respek terhadap masa depan, bahwa digital tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita harus bisa menguasai digital, kita menjadi orang-orang yang dalam konteks manusia masa depan yang ditulis oleh Noval Harari itu, Noval lupa saya namanya ini. Yuval Noah Harari ini, bahwa manusia masa depan itu adalah manusia yang bisa menguasai konteks digital, dan mereka ada di inferior dalam konteks digital, sehingga dia akan bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat lah. Kemudian juga saya sangat berharap konsistensi, karena generasi ke generasi ini mungkin akan ada gap, tapi saya berharap gap itu tidak ada. Generasi berikutnya bisa menjadi penyambung lidah umat yang bisa mengambil estafet kepemimpinan itu, sehingga tetap bisa menjaga marwah. Sehingga siapapun generasi setelahnya, mereka tetap bisa eksis dengan LPM yang bisa mengembangkan lebih maju lagi. Saya kira itu harapan kami, dan saya berharap konten-konten seperti ini bagian dari pengembangan kreativitas kemahasiswaan, bisa menghadirkan teman-teman juga yang qualified lah untuk bisa ngobrol banyak di konten ini. Setelah kita dengar tadi ya, bagaimana beliau memperjuangkan LPM Retorika dengan sangat dan amat gitu. Yang ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Arti LPM Retorika sendiri dalam hidup atau dalam diri Bapak itu apa? Saya itu kan dulu memang membentuk LPM Retorika itu sebagai bentuk idealisme saya, karena memang mahasiswa itu harus literat, sehingga salah satu wadah yang saya ambil adalah di lembaga pers ini. Dan ini sampai hari ini karena memang saya itu punya bayangan yang kuat tentang bagaimana berliterasi itu ya. Sampai hari ini pun saya masih tetap nulis. Sesibuk apapun saya tetap harus nulis. Ini bagian dari komitmen. Karena memang begitu berartinya lembaga pers itu yang kemudian membentuk saya seperti ini, ya itu bagian dari sejarah yang tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Dan ini mungkin akan menjadi contoh bagi anak-anak saya, bagi generasi-generasi setelah saya, terutama di LPM, bahwa sampai hari ini pun saya tetap menulis.
Dan saya punya komitmen sesibuk apapun saya, setiap bulan minimal saya itu harus punya tulisan di media. Ini komitmen pribadi. Saya tidak punya beban apa-apa, tapi ini bagian dari komitmen saja bahwa saya harus konsisten dengan komitmen itu. Saya harus punya saya harus punya pegangan hidup bahwa menulis adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan bagi saya itu. Kenapa? Ini bagian dari keteladanan sebenarnya terhadap adik-adik mahasiswa. Saya mendirikan LPM ini berdarah-darah dalam tanda kutip ya. Maka saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada generasi-generasi setelah saya, kecuali saya bisa memberikan keteladanan bahwa ketua LPM yang pertama kali membentuk itu masih tetap menulis. Ini bagian dari marwah sebenarnya. Marwah bahwa LPM adalah lembaga pers, maka pers ada tulisan. Selain menulis, kita juga harus baca. Nah, disitulah membaca, menulis, kemudian berdiskusi tentang banyak hal yang bisa membuat kita mempunyai nalar kritis. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan mahasiswa, terutama yang bergelut di lembaga pers mahasiswa itu. Sudah Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Setelah Bapak menjelaskan, setidaknya kita tahu berapa sejarah mengenai LPM Retorika ini. Jadi kita selaku penerus generasi mereka, kita ini bertanggung jawab untuk tetap menjaga marwah LPM Retorika itu sendiri dan untuk terus berproses dengan sungguh-sungguh di LPM Retorika. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Baik, terima kasih. See you next time. Bye-bye.